A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Insyaallah kita masuk di ahlan wa sahlan Ustaz Azwar. Ahlan, kaifa hal? Bikhair, alhamdulillah Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Bismillah. Insyaallah kita di pertemuan ke-12 ini akan tadarus bersama, yaitu ayat 15 sampai ayat terakhir, yaitu 19 dari surat Al-Alaq. Mari kita dengarkan bersama tilawah dari Ustadz Azwar, Sayyidina Ustadz Azwar, hafizakumullah. Tafadhal Syekh. Ya, Pak. Kemarin ditunggu di Temanggung, nggak datang antum. Aduh, insyaallah Ustaz. Assalamualaikum. Syahrul Qadim. Insyaallah. Di Wonosobo ya? Hadir insyaallah. Ayo, fadhal Syekh. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Quran. Ahsanallah Ustadz Azwar ilaikum wa barakallahu fikum wa nafa'anallah bitilawatikum. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang membaca sedikit dari tafsir Jalalain sebelum kita mendengarkan tadabbur inspirasi dari para hadirin semuanya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ayat ke-15. Ayat ke-15. Kala rod'un lahu. Jadi rod'un itu seperti, apa terjemahannya rod'un, Ustaz Azwar, Ustaz Ilham? Rod'un itu seperti gertakan, peringatan, ya kan? Iya kan, Ustaz ya? Agar ya. Jadi peringatan bagi siapa? Bagi yang disebutkan di sebelumnya, yaitu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal yang mengganggu Nabi ketika sholat, yang mengganggu Nabi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu kala, peringatan, kata peringatan. Lain lamu qasam, demi Allah, sungguh, jika lam yantahi, jika dia tidak berhenti dari yang dia lakukan, ya, kalau dia tidak berhenti dari yang dia lakukan, la illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Nasiyah. Ya. Ya, jadi afwan, tadi ada kami mau pipis ya. Nah, madiratan. Jadi kalau si Abu Jahal atau orang yang bersifat seperti Abu Jahal atau kita bahkan ya, jikalau kita memiliki kelakuan yang seperti Abu Jahal di ayat 1 di ayat kemarin, ayat 6 sampai ayat 14 seperti itu, maka Allah mengatakan la nasfa'am bin nasiyah. Nasfa itu kami akan menseret, akan menggeret. Bin nasiyah, dengan ubun-ubunnya ini, nasiyah ya. Dengan nasiyahnya akan kami geret kemana? Ke dalam neraka. Lanajurronna binasiyatihi ilanar. Jadi ini ancaman ini
sebagaimana dalam kaidah tadabbur ya, ketika kita membaca ayat tentang sifat orang kafir, itu juga yang kita tadabburi adalah kalau kita bersifat seperti sifatnya dia, maka ancaman itu juga akan berlaku bagi kita. Seperti itu. Sauti wadih ya Ustadz Azwar ya. Ustaz, wadih. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Ustadz Ihsan dari Sulawesi. Baik. Selanjutnya. Masya Allah. Selanjutnya ayat yang ke-17. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Ya. Oh, ini ayat 15 tadi ya. Nasiyatin kadhibatin khoti'ah. Nasiyah ini badal nakirah min ma'rifah. Kadhibah khoti'ah wasfuha bidzalika majas wal muradu sahibuha. Ya. Maksudnya gini, walaupun di ayat yang disebutkan adalah ubun-ubun, tapi maksudnya adalah manusia yang berlaku seperti itu. Maka dinamakan majas. Penyebutan sebagian yang dimaksudkan keseluruhan. Seperti itu. Falyat unadiyah ay ahla nadihi wa huwal majlis yuntada yutahaddat fihi al-qaum. Nadi itu kalau di bahasa Indonesia kan tempat ngopi. Di Arab banyak terdapat nadi-nadi. Biasanya orang di situ ngeteh, ngopi sampai malam hari ngobrol. Di Indonesia mungkin tepatnya kafe, angkringan gitulah. Ya. Falyat unadiyah. Ya. Wa kana qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma intaharahu haitsu nahahu anis shalah laqad alimta ma biha rajulun aktsaru nadiyan minni la amla anna alaika hadzal wadi in syi'ta khailan jardan wa rijalan murdan. Apa maksudnya? Abu Jahal ketika dia mengganggu Nabi salat, kemudian Nabi ingatkan, jangan kamu melakukan ini, kamu nanti akan disiksa Allah. Abu Jahal menjawab apa? Saya adalah orang yang pengikutnya paling banyak di negeri ini. Dia sombong dengan pengikutnya, dengan apa namanya, supporternya, dengan apa prajuritnya, simpatisannya, dia sombong. Maka Allah mengatakan, "Falyat unadiyah." Silahkan kamu di dunia bisa memanggil pengikutmu itu, silahkan. Allah menantang, "Falyat unadiyah." Panggil teman angkringanmu, teman ngopimu. Panggil silahkan. Allah menjawab apa? Ayat 18. Sanad uzzabaniyah. Tapi kamu di akhirat tidak bisa lagi memakai pengikutmu. Sanad uzzabaniyah. Siapa itu zabaniyah? Zabaniyah adalah malaikat al-ghilat asidat li'ihlaki. Malaikat yang bertugas untuk menyiksa. Lauda'a nadiyahu la'akhadathu zabaniyah iyana. Jika ketika turun ayat ini, ketika Quran mengatakan panggil pengikutmu, supportermu, simpatisanmu, kemudian kok Abu Jahal benar-benar memanggil, ya sungguh ketika itu Zabaniyah akan langsung menghinakan, menyabut nyawanya Abu Jahal di depan matanya. Tetapi dia ketika itu Abu Jahal tidak langsung memanggil, dia hanya sombong saja tapi tidak melakukannya. Walaupun Abu Jahal mati dalam keadaan kufur. Kalla rad'un lahu la tuti'hu wasjud waqtarib. Wahai Muhammad, la tuti'hu. Jangan kamu taati larangan Abu Jahal untuk sholat. Wasjud, sholatlah kamu kepada Allah, waqtarib, dan mendekatlah kamu kepada Allah dengan menaati perintah-perintahnya. Ini sedikit tafsir dari tafsir Jalalain ayat 16 sampai dengan 19. Wallahu ta'ala a'lam. Ahlan wa sahlan Ustadz Dadang. Syekh Dadang Al-Majistir. Suara saya terdengar, Ustadz Dadang? Namun Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita mendengarkan beberapa tadabbur dari ikhwah. Semuanya boleh memberikan inspirasi, refleksi, muhasabah, introspeksi, motivasi dari ayat 16 sampai dengan 19 surat Al-Alaq ini. Semoga bisa menjadi motivasi kita untuk
menghadapi bahtera kehidupan kita seminggu ke depan. Ustadz Ihsan, fadhol. Ustadz Abdurrahman, fadhol. Ustadz Azwar, fadhol. Ustadz Dadang, fadhol. Dan juga di sini ada Ustadzah Fatia dan Ustadzah Safitri. Kalau tidak berkenan untuk bersuara dengan voice, bisa menulis di kolom diskusi di grup Telegram. Mungkin pertama kita dengar dari Syekhuna dari Jember ya, Ustadz Ilhamuddin. Monggo Syekh, monggo Ustadz. Jadi ini majelis ini nggak hanya khusus Ustadz ya, semua boleh. Jadi kalau ada teman yang mau ikut silakan. Silakan. Jazakumullah Ustadz. Wa iyyakum. Alhamdulillah masih bisa mengikuti sampai pertemuan ke-12 walaupun pernah beberapa kali absen. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ini kami juga sedang mencari inspirasi dari tafsir yang lain. Saya membaca di tafsir Mahasin Ta'wil lil Qasimi. Ya, Syekh Qasimi ya, Jamaluddin Al-Qasimi. Di situ beliau itu mencantumkan ada setelah mentafsirkan ayat kemudian ada tanbihat gitu. Iya, betul. Nah, di sini memang kalau melihat dari cerita atau tentang Abu Jahal yang Allah cantumkan di dalam surah Al-Alaq ini, kita semacam diberi peringatan yang sangat keras tentang orang-orang yang sombong. Kalau misalkan ditarik dari sejak penciptaan Adam dan Hawa, Adam gitu, itu kan juga dosanya iblis itu kan juga karena kesombongan. Betul. Kemudian ketika di sini Allah cantumkan tentang kesombongannya Abu Jahal ini, berarti semacam ada isyarat atau indikasi bahwasanya memang sombong ini itu diantaranya salah satu yang menyebabkan itu adalah karena posisi, karena pangkat, kemudian karena harta, mungkin sehingga orang bisa mungkin sadar atau tidak sadar dia itu ada penyakit sombong di dalam hatinya. Apalagi di sini kesombongannya ditambah dengan perilaku yang istilahnya menolak kebenaran. Nah itu seakan-akan kayak 2 kali lipat gitu ininya. Betul. Nah, kayak mungkin kalau dari kami pribadi tadaburnya adalah mungkin kita bisa menghindari kesombongan atau bukan menghindari dalam arti kalau untuk menolak kebenaran insya Allah kita masih bisa, tapi penyakit sombong ini itu tidak pandang bulu, bisa jadi siapapun itu bisa terjangkit dengan penyakit ini, sehingga memang kalau melihat azabnya Abu Jahal yang seperti itu, kita menjadi lebih mawas diri. Semoga kita terhindar dari perasaan-perasaan sombong yang ada dalam hati, karena nggak bisa dipungkiri mungkin selama kita bersosialisasi tentu hati kita ini berbolak-balik gitu. Jazakumullah khairan. Baik Ustadz Ilham, Akhi Ilham, lebih kepada penekanan tentang bagaimana kok Abu Jahal itu bisa se ofensif itu ya dalam menyerang dakwah Rasul gitu Ustadz ya. Kalau kita telisik itu karena sifat takabur, sombong Ustadz Ilham gitu Ustadz ya. Ustadz Ilham, kemarin di kitab Rosailil Quran karyanya Ustadz Adham Syarqawi, ya, itu dikatakan salah satu perkataan ulama salaf dinisbatkan kepada Sayyidina Sufyan ibnu Uyainah. Artinya gini,
barang siapa yang melakukan maksiat karena syahwat, farjulahul khair. Kalau ada orang melakukan maksiat itu karena syahwat, tidak mampu menahan syahwatnya, tapi masih ada iman di hatinya, ada rasa salah, tapi dia nggak bisa mengalahkan syahwatnya. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, ulama salaf, farjulahul khair. Insya Allah orangnya masih baik. Tapi yang kedua ini yang ngeri. Dan barang siapa yang melakukan maksiat karena sombong, ya kan, karena takabur, tinggi hati, fakhsha minhul halak. Ditakutkan dia akan su'ul khotimah. Jadi memang saya mengamini sekali ya inspirasi dan ilmu yang Ilham sampaikan, bahwasannya sombong ini tidak pandang bulu dan kita harus selalu berhati-hati karena ini sangat menjadi penutup pintu ilmu. Sehingga menutup pintu hidayah. Dalam kitab yang sama, Rasailul Quran, agama Islam ini agama yang kitab sucinya dimulai dengan Iqra. Iqra ya. Artinya, baik ibadah, baik muamalah, baik thalabul ilmi, baik akademisi, baik kiai, baik jihad, baik nikah, baik warisan, apapun amalannya, itu kalau nggak dibarengi dengan ilmu dan akidah, maka amalannya tidak akan betul. Sedangkan ilmu itu tidak akan bisa masuk menjadi akidah kalau kita tuh sombong. Nah, maka sombong ini penghalang kita untuk menjadi muslim yang berakidah dan berilmu. Itu. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Ana syukurukum Sayyidi Ustadz Ilham, syukran kathiran. Selanjutnya, Assalamualaikum ilaikum Ustadz Ilham ya. Waalaikumsalam. Selanjutnya, sebelum kami beranjak, ada yang ingin memberikan memberikan refleksi, motivasi, inspirasi, muhasabah, silahkan. Semuanya boleh ya. Oke, kalau gitu Ustadz Dadang, silahkan Ustadz Dadang. Ahlan wa sahlan. Saya izin video nggih, Ustaz. Oh iya, nggak apa-apa, Ustaz. Santai. Nggih. Kaifa Ini halukum? kami alhamdulillah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Tadi agak ada ini agak terlambat. Betul apa Ustaz? Nggih, Ustaz. Izin menyampaikan poin tadabbur, Ustaz. Iya. Jadi di sini kami tadi membaca tafsir Lihat Dabbaru Ayati. Betul. Karya Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Beliau mengatakan bahwasanya di surat yang mulia ini, surat yang menjadi wahyu pertama umat Islam ini, dimulai dengan Iqra. Dimulai dengan ilmu. Kita harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Dan ditutup dengan kata iktarib. Masya Allah. Jadi, keren. Dibuka dengan ngegas, dibuka dengan naik, ditutup dengan turun. Usjud, iktarib itu kan kata-kata kamu harus ngerem dan sebagainya. Karena kalau kita tadabur di tengahnya itu ada orang berilmu, fitnah orang yang malah kebanyakan ilmu yang yatgo, kemudian kadzdzaba wa tawalla. Itu luar kan biasa. Kalau jahil kan tadi Abu Jahal. Tapi kalau beliau benar-benar jahil, nggak mungkin kadzdzaba wa tawalla dan sebagainya. Karena menurut orang-orang Arab aslinya beliau itu kan Abul Hakam. Sahih, yang paling bijaksana. Aslinya beliau tuh orang pinter. Aslinya beliau tuh tahu kenapa sholat, kenapa ini dan sebagainya. Tapi karena ada fitnahnya orang-orang
yang menuntut ilmu itu, fitnahnya di tengah ini, ar-ra'ahustagna dan sebagainya sampai ayat-ayat di tengahnya itu biasanya memang jalan orang yang menuntut ilmu ketika nggak tahu, saya nggak tahu ya ini hadis atau kayaknya kata para ulama soleh. Kalau orang menuntut ilmu tuh di awal semangat, terus di tengah-tengah dia itu rasa tahu banyak hal. Di akhir sudah jadi dokter, jadi ini ternyata baru sadar kalau dia nggak tahu apa-apa. Maka itu kaul ulama ya. Karena nggak tahu apa-apa, dia harus yasjud sumayak tahud. Karena kalau kita ngelihat ini as-sujud wal iktirab ini cuman dibahas di satu ayat. Sebelum-sebelumnya kan tentang kadzdzaba wa tawalla sampai terakhir azabnya dan lain sebagainya. Tapi ditutup dengan plot twist-nya. Walaupun kamu nakal sekalipun, walaupun kamu pernah kesesat dalam fase itu, kamu nuntut ilmu, habis itu kamu pinter, habis itu kamu gurui, habis itu kamu ngebosi dan sebagainya, sampai kamu sombong dan sebagainya, nggak apa-apa. Tuhan kamu masih sayang. Kamu masih punya waktu untuk sujud dan iktirab selama kamu masih hidup. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Keren, Ustaz. Ajib, Ustadz Dadang, jazakumullah khairan katsiran Ustadz Dadang. Naam satu iyakum. Dari tadabbur antum itu Ustadz memancing kami Ustadz untuk menambahi Ustadz Dadang. Naam Ustadz. Jadi ikra itu ilmu. Iktarib itu adalah ibadah, tawadhu, akhlak, karakter, mental. Ya nggak, Ustadz? Naam Ustadz, sahih. Ilmu saja tidak cukup. Harus dekat dengan Allah. Gitu saja ya. Naam. Jadi akademisi tidak cukup. Harus ahli sholat, ahli puasa. Ahli baca Quran nggak cukup. Harus ahli ilmu, rajin baca, rajin nulis, rajin talaki, rajin sekolah, rajin menulis, rajin nulis jurnal kalau dia seorang dosen, gitu kan Ustaz ya? Nah, Ustaz. Di sini juga keseimbangannya seorang muslim itu harus selalu menyeimbangkan antara al-ibadah ar-ruhiyah dan al-ibadah al-ilmiyah. Ibadah dalam artian mengisi, membersihkan jiwa, di ibadah dalam artian mengisi otak ataupun akal. Ini ya karena terinspirasi tadi dengan pembukaan Ustadz Dadang. Jazakumullah khairan Ustadz Dadang. Naam Ustaz, wa'iyyakum. Sebelumnya ada kami bacakan dari peserta putri ya, Ustadzah Fatiyah Mukminah. Beliau mentadaburi ayat ke-19. Beliau menulis di grup Telegram ya. Ikhwah bisa membaca juga di ruang diskusi. Beliau mentadaburi ayat terakhir 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya. Ingat, perhatikan, jangan taati suara kejahatan itu. Ya. Sujud dan tetap berbuat ketaatan. Ikhwah yang dimuliakan Allah, ini dari tadaburnya beliau Ustadzah Fatiyah. Kita baik kiai, baik dosen, baik guru, baik dai, baik ustadz, punya sekolahan, punya pondok dan sebagainya, telah menjadi sebuah keniscayaan dan sunatullah ketika kita menyebarkan ilmu kita nggak mesti diterima, ya kan? Bahkan ditolak. Ya. Merupakan sebuah bentuk kesalahan ketika kita ditolak, nggak diterima, ide kita nggak ide kita ini nggak di asosiasi, tidak diaplikasikan. Kita merasa apa? Merasa kita nggak berguna, tidak penting. Merasa hati kita ini langsung down. Ya. Padahal kewajiban kita hanya menyampaikan yang benar, tanpa harus memaksa orang. Tanpa harus kita merasa tidak berbuat apa-apa. Disinilah Quran memberikan solusi. Apa itu? La tuti'hu. Jadi kalau dakwah kita, nasihat kita tidak terima, yang pertama apa? Yang penting kita nggak sama-sama ikut berbuat keburukan seperti orang yang dinasihati. Itu kita sudah betul. Yang kedua, wasjud. Tetap selalu memohon kepada Allah. Jangan sampai karena nggak diterima terus kita,
Allah ini nggak membantu saya, akhirnya sholatnya tidak seperti sebelumnya, sholatnya menjadi longgar, tidak khusyuk, ibadahnya menjadi berkurang, intensitasnya, tetap beribadah. Terus yang ketiga, iktarib. Ya. Iktarib ini tetap berbuat ketaatan-ketaatan yang lainnya. Jadi kalau kita dakwahnya, ajaran kita, atau paling gampang kita ngajar santri kita ini misalkan nggak langsung mengamalkan yang diajarkan kita. Udah nggak ada apa-apa, biasa aja. Yang pertama, intinya kita jangan seperti santri kita. Artinya kalau kita punya guru, ya amalkan. Bisa jadi santri itu nggak ngamalkan karena guru kita sebagai guru juga nggak ngamalkan nasihat guru kita gitu. Jadi kalau kita nasihati santri nggak diterima ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kita nggak seperti santri kita lah. Kalau punya guru ya kita amalkan. Yang kedua, tetap sholat, minta doa, memohon, mendoakan santri, ya, mengirimil fatihah. Terus yang ketiga tetap berbuat ketaatan. Jadi ini tadabbur dari saudara kita, kami, Ustadzah Fatia, istri saya maksudnya, ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Ahlan wa sahlan, ada yang baru hadir juga, Ustadz Putra ya, Ustadz Putra. Silakan selanjutnya yang ingin memberikan inspirasinya, monggo. Ada? Semuanya boleh ya. Bisa menyalakan mikrofonnya ya. Tombol biru itu bisa dipencet sehingga berubah jadi hijau, itu suaranya sudah terdengar. Kalau belum ada, kami mendengarkan dari Ustadz Azwar Anas. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, Ustaz, Masya Allah, hadir, barakallahu fiik. Mohon izin, Ustaz. Monggo. Ya. Sedikit, Ustaz, di ayat yang ke-11 itu, Allah dalam ayat itu disebut fal yad'u nadiyah. Ya, betul. Kan? Maknanya orang sombong dengan pengikutnya. Dari situ kita belajar bahwa pengikut yang banyak itu tidak berguna kalau tidak diarahkan kepada hal yang baik, diajak kepada hal yang baik. Masya Allah. Dijadikan sebagai untuk peluang berdakwah, mengajak kebaikan gitu. Artinya kita ketika orang punya pengikut yang banyak, follower yang banyak, atau subscriber yang banyak ya, itu hendaknya dijadikan sebagai ladang untuk mengajak kepada kebaikan supaya tidak terjerumus seperti Abu Jahal nih kan. Yang justru malah karena artinya rawan sekali orang ketika memiliki pengikut yang banyak itu sangat rawan sekali untuk Masya Allah. Maka ya itu kita harus betul-betul wasjud waqtarib dari pengikut-pengikut yang banyak, follower yang banyak. Sedikit aja bahaya, Ustaz. Sedikit aja kadang orang nggak kuat kan, apalagi banyak. Khawatir, nam Ustaz. Ada. Ya, Ustaz. Dari Ustadz Azwar, intinya kita sebagaimana uang itu bisa melupakan kita, ilmu bisa melalaikan kita, pengikut itu juga semirip seperti ilmu dan uang itu, yaitu popularitas itu juga seperti ilmu dan uang. Bahasa Arabnya itu jah. Nah, bahasa Arabnya itu jah ya. Sebentar, Api lagi ngajar, Nak. Sebentar, Afan ya. Baik. Jadi intinya bahwasanya popularitas zaman sekarang nggak cuma pengikut Ustaz Azwar. Like, love, subscribe, follower, itu semua popularitas. Popularitas itu senada dengan ilmu, dengan harta. Dia bisa melalaikan kita. Tapi kalau kita selalu tadi Ustaz Azwar juga tadi ya, wasjud waqtarib, selalu tazkiyatun nafas, menjaga ibadah, perintah, membersihkan diri,
ya kan? Maka itu harta itu kalau orang yang soleh, harta menjadi sedekah, menjadi zakat, ya kan? Ilmu menjadi taklim, menjadi nahi mungkar, amar ma'ruf. Popularitas juga sama, menjadi senjata yang paling ampuh untuk dakwah dan menegakkan keadilan di dunia ini. Ya, jadi barakallahu fikum Ustadz Azwar Anas, jazakumullah khairan katsiran. Ikhwah yang dimuliakan Allah, ini ada tambahannya dari Ustadzah Fatihah juga ya. Telah menjadi sunatullah bahwa dalam hidup ini selalu ada yang tidak setuju dengan nasihat kita. Ya, betul nggak Ustadz Azwar kan? Iya kan? Saya Nah, kadang istri antum pun tidak setuju dengan antum, ya kan? Iya nggak? Apalagi orang lain. Istri saja kadang tidak setuju dengan kita, apalagi orang lain. Itu menunjukkan kesunatullahan. Tidak semua orang itu menerima nasihat, saran, ucapan kita. Itu sunatullah. Ya kan? Nah, maka pada Ustadzah Fatihah ini bagus banget ya. Maka dari itu, jangan down. Tetap semangat. Santai saja. Tetap baik. Jangan diladeni dengan keburukan. Taqarrub ilallah. Perbanyak doa. Mendoakan. Jaga sholat. Jaga ibadah. Terus berbuat ketaatan. Kenapa? Ya karena itu sudah menjadi sebuah sunatullah. Keniscayaan. Nah gitu. Maka, kalau menurut kami ya, terutama mungkin para hadirin yang menjadi guru, ustadz, pengajar, dai yang hadir pada kesempatan kali ini. Ketika santri kita nakal itu, ketika kita telah mentadaburin ya, perspektif kita insya Allah berubah lah. Ya, melihat santri nakal itu itu sunatullah gitu aja. Ya. Muskilah, problem bagi diri kita sendiri ketika kita melihat seorang mungkin nggak mendengarkan nasihat kita, terus kita itu langsung sedih dalam artian mutung, itu problem. Kita nasihati, tapi nggak usah kita terus sedih terlalu. Nasihati, kita kasih tahu. Terus kita sujud minta sama Allah gitu loh. Sujud minta sama Allah, semoga baik. Terus besok ngajar lagi, dakwah lagi, udah nggak apa. Itu udah sunatullah wis, gitu kan. Ya, sehingga kita juga tidak marah berlebihan ke orang yang kita ajar dan seterusnya. Kira-kira gitu gimana Ustadz Azwar? Setuju nggak antum? Oh, jamil Ustaz, jamil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah ya Ustadz Azwar, ahsanallahu ilaikum Sayyidi. Amin. Ustadz Ilham, Ustadz Dadang, Ustadzah Fatihah. Mungkin ada yang ingin memberikan tadaburnya mungkin dari hadirin yang lain, asatid, ikhwah yang lain, monggo semuanya boleh. Ustadz Ehsan, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Putra, monggo mau memberikan, silahkan ya, nggak apa-apa, langsung nyalakan mikrofonnya. Ini majelis antum bebas ya, apapun itu boleh, motivasi, cerita, refleksi, pengalaman bebas. Ada ndak kira-kira nih? Saya tunggu ini, monggo. Ahlan wa sahlan. Afan Ustaz, boleh menambahkan Ustaz? Sangat boleh, monggo. Ustadz Dadang MSI, monggo. Ustaz. Ini kami tadabur dari salah satu ayat. Iya. Nah, yatun kadibatin khati'ah. Betul. Ubun-ubun yang memiliki kecenderungan untuk bohong dan salah. Kalau kita melihat bertadabur di surat Al-Baqarah yang itu, pasti ini sangat relate. Iya. Nasina dan lain sebagainya. Karena yang memiliki potensi untuk mengatur seluruh tubuh untuk berbohong itu pasti yang ada di kepala, bukan yang ada di hati. Ada di hati, hati kita itu cenderung menolak, yang cenderung mengelola untuk beralasan, berbohong dan sebagainya itu adalah ubun-ubun kita, bahasa najis dari akal atau otak kita. Kemudian
tadabur ayat selanjutnya, kalau kami dulu pernah ngaji sama Ustadz Budi Azhari itu, ini ayat yang menunjukkan ketika kita bermaksiat, ketika kita berbohong, dan lain sebagainya, yang berat dari tubuh kita, yang merasa bekerja ekstra, itu adalah ubun-ubun atau otak kita. Jadi kalau seumpamanya ada lie detector, itu dikasih untuk pendeteksi saraf yang ada di otak kita, itu kalau bisa kedeteksi katanya. Karena ketika kita bohong, saraf kita itu cenderung berusaha lebih keras. Nasiah kita itu ketika kadhibah itu berusaha untuk melakukan usaha dengan lebih keras, hingga pada akhirnya menyuruh anggota yang lain. Nah, terus kalau kita dari ayat nasiah juga, itu satu-satunya anggota tubuh yang dikonotasikan dengan kadhibah, dengan berbohong. Jadi satu-satunya anggota tubuh yang nanti di dunia itu bisa berbohong. Dan kalau kita lihat ayat yang lain tentang nasiah, tentang ubun-ubun, isinya ubun-ubun kepala yang dimasukin ke neraka. Jadi sangat relate. Karena yang otaknya itu, inti yang menyuruh anggota tubuh yang lain untuk maksiat itu adalah otak dan kepala. Makanya untuk penghinaan, di dalam Al-Quran itu kata nasiah atau nawasi dan lain sebagainya, itu dikonotasikan dengan siksaan yang pertama yang akan didapatkan di akhirat. Dia kayak menjadi dalang utama anggota tubuh bermaksiat gitu mungkin Ustaz ya? Enggak ya Ustaz. Kalau menyuruh taat kan hati. Banyak ayat yang tentang sudur, qulub, dan lain sebagainya, itu kecenderungannya ke ketaatan. Tapi kalau yang ini, nasiah ini, bahkan hubungannya sama orang yang berilmu tapi sombong dan lain sebagainya, itu dalang utama atau otak ketika kita melakukan penyelewengan atau kemaksiatan. Seperti halnya yang disebutkan di atas-atas itu. Yatwo, stagna, yanha, dan lain sebagainya. Itu dalang utamanya itu anggota tubuh kita ya, nasiah, bukan lisan kita, bukan apa. Saya menambahi Ustaz Dadang dari Antum Ustaz ya. Ustaz. Kami ketika membaca tafsir Al-Fatihah karangan Syekh Said Nursi, imam ulama kabir dari negeri Turki. Ya. Tahu semua ikhwah ya? Yang novelnya itu Api Tauhid. Ya. Syekh Said Nursi ini di dalam Sahih Al-Fatihah mengatakan gini. Manusia itu memiliki 3 keserupaan. Pertama, manusia itu serupa dengan hewan. Kedua, manusia itu serupa dengan hewan buas. Ketiga, manusia itu serupa dengan malaikat. Serupa dengan hewan ini karena manusia memiliki syahwat. Serupa dengan hewan buas ini karena manusia memiliki amarah. Serupa dengan malaikat karena manusia memiliki akal. Nah, saya ingin membahas yang ketiga. Akal ini bisa mengakibatkan 2 perbuatan tercela dan 1 perbuatan terpuji. Kalau akal ini terlalu over, tidak direm oleh hati dan syariat, maka yang timbul adalah ngakali. Dan itu dalam bahasa Arab dinamakan makrun atau makar. Dan ini sifat tercela. Kayak tadi, pantas kalau akal itu dikadhibatin, ya, nasiatin kadhibatin khoti'ah sebagai dalangnya. Karena akal yang tidak direm dengan syariat dan hati, dia akan menjadi penyebab kekacauan. Walaupun dia itu Abul Hakam, ya. Nama lain Abu Jahal, gitu ya. Bapak kebijaksanaan, gitu ya. Sifat tercela yang kedua adalah akal yang tidak dipakai sama sekali. Ini juga menyebabkan kerusakan, karena akal ini fungsinya membedakan yang baik, benar, bahaya, yang aman, tapi nggak dipakai.
akhirnya yang timbul adalah kejahatan, kebahayaan, kecelakaan. Ini juga tercela. Yang mulia adalah ketika akal di tengah-tengah antara makar dan antara tidak dipakai, yaitu hikmah. Jadi ketika akal itu berjalan seiring dengan hati nurani dan syariat, maka yang menjadi hasil dari proses akal itu adalah hikmah. Ucapan yang hikmah, tangan yang hikmah, kaki yang hikmah, penglihatan yang hikmah, pendengaran yang hikmah, pemikiran yang hikmah, hasil penelitian yang hikmah, karya tulis yang hikmah, seperti itu. Jadi tadi menambahi apa yang disampaikan Ustadz Dadang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira ada yang ingin memberikan lagi terakhir, mungkin siapa saja boleh menjadi closing statement kalau ada. Kalau ada silakan. Izin Ustaz. Silakan. Tadi saya mendapat inspirasi dari Ustaz Azwar terkait dengan banyaknya pengikut Ustaz. Jadi ada satu ayat yang mungkin relate gitu. Ada ayat wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jadi ketika kita mengikuti kebanyakan dan ternyata kalau saya pernah baca itu al-aksariyah sama al-aqaliyah fil Quran itu, kalau al-aksariyah itu cenderung kepada sesuatu yang negatif. Masya Allah. Itu ada bukunya, Ustaz? Ada bukunya itu? Pernah baca saya, tapi lupa Ustaz, di mana Ustaz? Jamil. Ya, aksaruhum fasiqun gitu. Aksaruhum pokoknya aksaruhum itu kebanyakan berkonotasi negatif, sehingga memang jangan sampai kita tertipu dengan banyak atau sesuatu yang banyak. Masya Allah. Mungkin ini semacam ujian zaman sekarang ya. Dari dulu sebenarnya sudah ada. Iya. Syukran tadi. Ya. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Wallahi pada malam hari ini jujur sekali sangat banyak sekali ilmu ya. Baik motivasi maupun refleksi, baik muhasabah maupun tarqiyah. Ya, alhamdulillah awalan wa akhiran, kullun bifadlillah, kullun min fadlillah. Ya. Jadi alhamdulillah kita telah menghatamkan tadabbur surat Al-Alaq pada malam hari ini. Insya Allah Sabtu depan pertemuan ke-13 kita bisa masuk surat Al-Qadar. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Semoga saya ucapkan syukur banyak sekali. Saya sebutkan satu-satu ya. Ada Ustadz Ilham, Ustadz Azwar, Ustadz Dadang, Ustadzah Fatia, Ustadz Abdurrahman, Ustadzah Retno, Ustadz Ihsan. Terus yang terakhir ini WRN ya. Saudara atau saudari WRN, saya kurang tahu. Tapi semuanya saja, jazakumullah khairan katsiran, ahsanallah ilaikum, nafa'anallah bikum, jama'anallah wa iyyakum fi jannatihi, wa razaqana jannatat dunya qabla jannatil akhirah, wa razaqana istiqamah, wa ja'alana mimman tahaqqaqa fihi qawlu rabbina innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Semoga itu semua menjadi sifat kita dan menjadi fadilah yang Allah turunkan kepada kita. Syukran katsiran aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Amin. Allah.